Gol duet Dalo penantian terbayar untuk Arema FC yang kini jadi salah satu yang paling produktif. Produktivitas gol duet Dalo di Arema FC membuat klub ini berada di posisi ketiga dengan catatan luar biasa. Bagaimana dua pemain ini bisa membentuk harmoni yang luar biasa? Artikel ini akan mengulas strategi permainan mereka, bagaimana mereka menciptakan peluang dan eksekusi gol yang selalu tepat sasaran. Siapakah sosok yang benar-benar mendominasi lini depan Arema FC? Sentuhan magis Francisco Rivera. Assist sempurna untuk Bruno Moreira bawa Persebaya menang. Raih rating tertinggi Francisco Rivera kembali menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dengan memberikan assist sempurna yang mengarah pada gol Bruno Moreira. Aksi ini membuatnya mencetak rating tertinggi dalam pertandingan. Bagaimana strategi gelandang Persebaya ini bisa membuat perbedaan besar di lapangan? Simak cerita lengkapnya di video ini. Arema FC, tim yang solid, tak bergantung pada satu pemain. Ini rahasia sukses mereka. Pasukan Arema FC telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya mengandalkan satu pemain saja untuk meraih kemenangan. Setiap pemain memiliki kontribusi besar dalam setiap laga. Apa yang membuat Arema FC begitu kompak dan sukses tanpa bergantung pada individu? Temukan jawabannya di sini. Jangan lewatkan. Tiket Persebaya versus Persib dijual hari ini. Bonek mania bersiap. Bobotoh tak bisa nonton penantian panjang para supporter akhirnya terbayar. Tiket untuk laga Persebaya versus Persib sudah bisa didapatkan mulai hari ini. Namun ada kabar mengejutkan, Bobotoh tidak diizinkan hadir di stadion. Apa yang membuat pertandingan ini begitu istimewa dan bagaimana reaksi supporter kedua tim? Baca selengkapnya di video ini. Mengagumkan, Arema FC bangkit dari ketertinggalan dan menang 6-2 atas PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 dalam laga penuh drama. Arema FC sukses membalikan skor dan meraih kemenangan telak 6-2 atas PSS Sleman. Bagaimana mereka berhasil bangkit setelah tertinggal? Temukan strategi dan momentum yang mengubah jalannya pertandingan di video ini. Teror mantan di laga krusial. Persebaya harus berjuang keras di markas Dewa United. Persebaya Surabaya akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Dewa United. Dengan adanya ancaman dari mantan pemain yang kini bermain untuk Dewa United, Bonek harus siap menghadapi laga panas ini. Bagaimana Persebaya bisa tetap fokus dan meraih hasil positif? Simak ulasan lengkapnya di sini. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Gol duet Dalo penantian terbayar untuk Arema FC yang kini jadi salah satu yang paling produktif. Produktivitas gol duet Dalo di Arema FC membuat klub ini berada di posisi ketiga dengan catatan luar biasa. Bagaimana dua pemain ini bisa membentuk harmoni yang luar biasa? Artikel ini akan mengulas strategi permainan mereka, bagaimana mereka menciptakan peluang dan eksekusi gol yang selalu tepat sasaran. Siapakah sosok yang benar-benar mendominasi lini depan Arema FC? Keputusan kembali memainkan duet Dalo dalam kurung Dalberto dan Lokolingoy seusai kalah dari Persib Bandung berbuah manis. Keduanya perlahan-lahan membuktikan diri menjadi pasangan striker yang tajam. Laga melawan PSS Sleman Senin lalu, Dalo mengirim sinyal bahaya untuk lawan Arema FC selanjutnya. Sebagai informasi, Dalo mengoleksi 3 gol dalam laga BRI Liga 1 pekan ke-23 itu.
Dalberto menciptakan 2 gol dan Charles Lokolingoi 1 gol. Aksi mereka saat itu membuat Arema FC sukses menyamakan kedudukan dan comeback. Dalo saat ini menjadi duet striker paling produktif ketiga di Liga 1. Total Dalberto dan Lokolingoi mengoleksi 19 gol, 5 assist dari 23 penampilan. Jumlah gol mereka beda tipis dengan duet ujung tombak Persija Jakarta, Marco Simic dan Gustavo Almeida. Tapi gol Dalo lebih tinggi dibandingkan duet David da Silva, Ciro Alves. Dan pasangan penyerang Persebaya Bruno Moreira dan Flavio Silva. Sentuhan magis Francisco Rivera. Assist sempurna untuk Bruno Moreira bawa Persebaya menang. Raih rating tertinggi Francisco Rivera kembali menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dengan memberikan assist sempurna yang mengarah pada gol Bruno Moreira. Aksi ini membuatnya mencetak rating tertinggi dalam pertandingan. Bagaimana strategi gelandang Persebaya ini bisa membuat perbedaan besar di lapangan? Simak cerita lengkapnya di video ini. Francisco Rivera menunjukkan magisnya saat Persebaya mengalahkan PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya akhir pekan lalu. Satu-satunya gol Persebaya yang dicetak Bruno Moreira tidak lepas dari peran Rivera. Lewat umpan datarnya kepada Bruno, pemain asal Brasil itu kemudian menggocek bola ke kiri dan menembak ke pojok kanan gawang PSBS hingga kiper tim tamu gagal menghalaunya. Bruno Moreira tentu saja lebih mendapat sorotan berkat golnya tersebut. Ia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan itu oleh Liga 1 Match. Namun secara statistik rating performa Rivera ternyata lebih tinggi daripada Bruno. Mengutip dari SofaScore, Rivera mendapat nilai 7,7 atau nilai tertinggi dibandingkan para pemain Green Force lainnya. Sedangkan Bruno hanya 7,0. Dari aspek jumlah tembakan, gelandang asal Meksiko itu memang terbilang minim saat laga akhir pekan kemarin, yaitu 1 tembakan melenceng tanpa shoot on goal. Namun ia adalah pengatur serangan dan penyeimbang permainan di lapangan tengah. Arema FC, tim yang solid, tak bergantung pada satu pemain. Ini rahasia sukses mereka. Pasukan Arema FC telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya mengandalkan satu pemain saja untuk meraih kemenangan. Setiap pemain memiliki kontribusi besar dalam setiap laga. Apa yang membuat Arema FC begitu kompak dan sukses tanpa bergantung pada individu? Temukan jawabannya di sini. Upaya Arema FC memperbaiki mental di depan gawang dan penyelesaian akhir mulai membuahkan hasil. 6 gol yang dicetak menunjukkan Dalberto DKK tak mau lagi buang-buang peluang. Selain itu, semua memiliki kesempatan sama untuk menyumbangkan gol bagi tim Singoedan. Setelah hasil imbang lawan PSM, pelatih Arema FC Zé Gomes menyebutkan perlunya mental untuk menghasilkan gol. Pasalnya, dalam sejumlah laga dia melihat timnya tampil apik, banyak peluang, namun kesulitan membuat gol. Selain masalah finishing, mental di depan gawang disebut pria asal Portugal tersebut mesti diperbaiki. Selama nyaris sepekan, salah satu fokus latihan pun pada game untuk menyelesaikan peluang alias membuat gol. Hasilnya Dalberto, Charles Lokolingoi, lalu pemain dari second line seperti Bayu Setiawan, Muhammad Rafli, hingga Arkan Fikri turut menyumbangkan gol. Zé Gomes mengatakan para pemainnya mampu tampil kompak sebagai tim. Menurutnya, kebersamaan itu membuat kekuatan mental para pemain lebih kuat. Dia lega karena Arema FC akhirnya bisa mencetak banyak gol lewat pemain yang merata. Ini menjadi salah satu bukti kebersamaan tadi.
Dia menekankan timnya tak bergantung kepada 1-2 pemain saja dalam menjebol gawang lawan. Siapapun bisa berkontribusi dalam melesakkan gol. Jangan lewatkan. Tiket Persebaya versus Persib dijual hari ini. Bonek mania bersiap, bobotoh tak bisa nonton penantian panjang para supporter akhirnya terbayar. Tiket untuk laga Persebaya versus Persib sudah bisa didapatkan mulai hari ini. Namun ada kabar mengejutkan, bobotoh tidak diizinkan hadir di stadion. Apa yang membuat pertandingan ini begitu istimewa dan bagaimana reaksi supporter kedua tim? Baca selengkapnya di video ini. Penjualan tiket Persebaya versus Persib akan dimulai pada hari ini Rabu 19 Februari 2025 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Persebaya melawan Persib menjadi laga yang ditunggu-tunggu oleh bonek mania maupun bobotoh. Adapun pertandingan klasik Liga 1 ini akan digelar pada Sabtu 1 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Manajemen Persebaya melalui akun Instagram resminya menyampaikan bahwa penjualan tiket akan dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Karena itu manajemen meminta bonek mania untuk bersiap-siap melakukan pemesanan tiket pertandingan Persebaya versus Persib. Pendukung tim tuan rumah dapat melakukan pembelian tiket secara online melalui laman www.persebaya.id. Pertarungan Persebaya dengan Persib bukan hanya laga klasik, tapi juga pertandingan antara tim papan atas. Hingga pekan 23 Liga 1 2024 hingga 2025, tim berjuluk Bajul Ijo berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 41 poin. Atau, tim ini terpaut 9 angka dari Maung Bandung yang berada di posisi puncak. Mengagumkan, Arema FC bangkit dari ketertinggalan dan menang 6-2 atas PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 dalam laga penuh drama. Arema FC sukses membalikan skor dan meraih kemenangan telak 6-2 atas PSS Sleman. Bagaimana mereka berhasil bangkit setelah tertinggal? Temukan strategi dan momentum yang mengubah jalannya pertandingan di video ini. Kunci sukses Arema FC menang 6-2 atas PSS Sleman di Liga 1 2024 hingga 2025 terungkap. Kemenangan diraih meski Arema sejatinya sempat berada dalam situasi tertinggal dari tim lawan. Ya, Arema FC berhasil menang telak atas PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Arema FC sempat tertinggal 1-2 hingga akhir babak pertama. Tetapi Arema berhasil membalikan keadaan di babak kedua. Mereka mengakhiri perlawanan Super Elja julukan PSS Sleman di Stadion Sopriadi, Blitar, Senin 17 Februari 2025. Arema FC menyamakan kedudukan melalui penalti Dalberto menit 49 di babak kedua, disusul gol dari Charles Lokolingoy menit 53 yang membalikan skor 3-2. Di sisa pertandingan Arema FC kian menggila, brace dari Dalberto menit 82, gol pemain pengganti Muhammad Rafli menit 102, dan Arkan Fikri menit 107 melengkapi kemenangan 6-2. Pelatih Arema FC Jose Manuel Gomes da Silva mengungkapkan ada suatu hal yang membuat timnya akhirnya berhasil membalikan keadaan di babak kedua. Menurutnya, pemain berjuang, bekerja keras maksimal, dan terus fokus di pertandingan.
Teror mantan di laga krusial. Persebaya harus berjuang keras di markas Dewa United. Persebaya Surabaya akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Dewa United. Dengan adanya ancaman dari mantan pemain yang kini bermain untuk Dewa United, bonek harus siap menghadapi laga panas ini. Bagaimana Persebaya bisa tetap fokus dan meraih hasil positif? Simak ulasan lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya harus bersiap menghadapi ujian berat saat bertandang ke Stadion Pakansari, Bogor, Jumat. Laga melawan Dewa United ini bukan sekadar pertarungan perebutan poin, tetapi juga ajang reuni dengan 3 mantan pemain Green Force. Dewa United diperkuat oleh Ricky Kambuaya Altabala dan Reva Adi yang pernah berseragam Persebaya Surabaya di musim sebelumnya. Keberadaan mereka tentu menjadi keuntungan besar bagi tim tuan rumah karena paham betul karakter permainan Persebaya Surabaya. Kambuaya adalah gelandang energik yang memiliki daya jelajah tinggi dan kemampuan menusuk pertahanan lawan. Ia pernah menjadi pemain kunci Persebaya Surabaya sebelum hijrah ke Persib Bandung dan kini membela Dewa United. Sebagai mantan pemain inti, Kambuaya memiliki pemahaman mendalam tentang taktik Persebaya Surabaya yang bisa dimanfaatkan untuk membongkar kelemahan tim tamu. Statistiknya musim ini juga menunjukkan peran besarnya di lini tengah Dewa United. Sosok lain yang patut diwaspadai adalah Altabala, pemain dengan kecepatan tinggi yang bisa menyisir sisi lapangan. Bek kiri ini juga punya kemampuan bertahan yang solid, terbukti dengan 42 intercept dan 40 tackle sukses sepanjang musim. Sementara itu, Reva Adi juga menjadi ancaman serius bagi lini serang Persebaya Surabaya. Mantan kapten Green Force ini dikenal memiliki ketenangan dalam mengawal lini belakang. Musim ini, Reva telah bermain dalam 17 pertandingan dengan total 1098 menit di lapangan. Meski lebih fokus pada pertahanan, ia tetap mampu memberikan 4 umpan kunci dan mencatatkan akurasi umpan mencapai 92%.